Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, kita kembali membaca Alhamdulillah, tanda kita ingat Allah, tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Allah tu wajib diingat. Syukur kepada Allah tu hukumnya wajib. Syukur dengan lidah, syukur dengan hati, syukur dengan perbuatan. Syukur dengan lidah yang mengucapkan Alhamdulillah, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Syukur dengan hati memikirkan nikmat, besarnya nikmat Allah yang diberikan sama kita. Nikmat itu selalu difikirkan. Duduklah dengan istri, dengan anak di rumah, sebutlah nikmat Allah. Itu salah satu tanda bersyukur dengan hati. Syukur dengan perbuatan, ya kalau pagi hari kita melangkah ke rumah Allah, karena Allah memanggil kita ke rumahnya. Semua orang dipanggil. Tanda kita syukur, kita sudah ringan langkah kita ke rumah Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Kita masih bersama buku Kesan Dosa, membicarakan kemudahan fasilitas yang diberikan Allah kepada orang beriman untuk melawan setan iblis. Dan akan dikaitkan dengan surah Sajadah yang kita dengar dibaca imam dalam salat tadi. Kita kaitkan dengan ayat 9 yang disorot oleh Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya Ad-Da' wa Dawa ataupun Kesan Dosa dalam Hidup, terjemahan Melayunya ya. Sama dengan apa yang disebut Allah, diperingatkan Allah dalam ayat 9 surah As-Sajadah. Minggu lalu juga kita sudah sorot serba sedikit ayat ini. Yang mau dititik beratkan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ayat 9 ya. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah menjadikan untuk kamu itu fasilitas mendengar. Sekarang kita mendengar menggunakan indera, telinga mendengar ya. Wal absar, melihat. Wal afidah, dan hati. 3 fasilitas utama. Namun qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang mensyukurinya. Mudah-mudahan kita tergolong yang sedikit ya. Jadi kalau sedikit yang mensyukurinya, berarti kebanyakannya apa? Kebanyakannya tidak syukur. Kalau tidak syukur apa lagi? Kufur, kafir nikmat. Kafir ini belum meluas dalam masyarakat kita. Kalau syukur meluas. Syukurlah. Tapi kalau kafir tidak meluas. Padahal itu yang meluas dalam masyarakat. Yang meluas dalam masyarakat yang tidak syukur, tapi tidak meluas penggunaannya. Maka nikmat yang 3 ini terutama as-sama' ya, al-ain dulu ya. Nomor 8 al-ain, mata, penglihatan. Dari mata inilah kita bisa melawan setan iblis. Kita melihat gejala-gejala kesyaitanan, lalu kita jauhi. Kalau kita melihat gejala kesyaitanan kita turuti, berarti kita kalah. Kita menggunakan sarana Al-Quran. Kita menggunakan sarana kita bacaan yang berkualitas untuk berjuang menghadapi setan iblis.
Subhanallah. Dalam hadis dikatakan semua manusia, bahkan dalam hadis dikatakan semua mata, kullu ainin bakiyah, setiap mata menangis nanti dari kiamat karena tidak bersyukur. Kecuali 3 katanya. 3 mata yang tidak akan menangis di sana nanti. 3 jenis orang yang menjaga matanya yang tidak akan menangis nanti di sana. Semuanya menangis. Semua manusia menangis kecuali 3 kelompok manusia. 1, orang yang dia melihat fenomena yang haram, dijauhinya terus. Nampak yang haram dijauhi. Nampak yang haram dijauhi. Kemudian mata yang selalu menangis, terutama waktu beribadat karena takut kepada Allah. Selalu keluar air matanya. Saat beribadat keluar air matanya. Salat tahajud keluar air matanya, memikirkan, ya Allah, sekarang saya masih hidup dengan keluarga. Kalau yang masih ada pasangannya lah ya, sebentar lagi kami akan berpisah ya Allah. Sama ada istri yang dulu atau suami yang dulu. Atau kadang-kadang anak yang dulu. Ada juga cucu yang duluan dari kakeknya. Yang penting satu persatu akan diambilnya, teringat sama dia. Lalu dia ingin memperbaiki keadaannya di hadapan Allah nanti dengan genangan air mata, dengan menangis. Dan orang yang menangis itu juga disebut dalam 7 kelompok yang selamat nanti di sana. Ada 7 ya, 7 kelompok, 7 kategori manusia yang dijamin selamat di sana. Yang ke-7, rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Orang yang bangun dia beribadat kepada Allah, keluar air matanya. Nah, memikirkan nasibnya, memikirkan nasib istrinya, anaknya, sanak saudaranya, jiran, tetangganya, masyarakatnya, komunitasnya, memikirkan nasib umat. Nangis dia. Nah, bila orang itu menangis, sempat mengeluarkan air mata, dosanya akan hanyut dengan tetesan air matanya tadi. Itu maksudnya di sini ya. Kita gunakan sarana penglihatan untuk melawan, untuk berjuang melawan setan iblis dengan membaca bacaan yang bermanfaat, membaca Quran, membaca buku-buku agama, membaca zikir, melihat jalan ke masjid. Melihat jalan ke masjid dalam hadis terkait dengan kepergian ke masjid ya. Orang yang rajin datang sembahyang isya dan sembahyang subuh berjamaah. Kalau dulu suasana jalan itu gelap, kalau sekarang terang ya. Dalam hadis itu, wabasyiril masya'ina fil zulam bin nur itam yaumal qiyamah. Sampaikanlah berita gembira, berita sukses. Sampaikanlah berita sukses kepada orang yang rajin ke rumah Allah. Datang untuk sembahyang isya dan sembahyang subuh, nanti di sana akan mendapat cahaya yang maksimal. Matanya digunakannya untuk melihat jalan ke rumah Allah di pagi hari. Subhanallah. Dalam Quran sebelum ini juga pernah disebut, terutamanya dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid, orang yang nanti di sana suasananya gelap gulita, tak nampak jalan, lalu mengemis. Mengemis. Mana ada mengemis di sana ya? Mana ada lagi bisa mengemis di sana? Malahan mereka dimarahi. Dimarahi dengan mengatakan, irji'u wara'akum. Kalau mau nur, mau cahaya, pulanglah ke kampungmu di dunia. Faltamisu nura. Carilah sinar cahaya di sana. Ayat 13 surah Al-Hadid halaman 539. Maka sebagai alternatifnya kita diajar doa tentang An-Nur dalam surah At-Tahrim.
Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat 8 surah At-Tahrim. Patutnya doa ini kita baca ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Malah Rasulullah SAW dalam doa pergi ke masjid, baginda membaca doa nur. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Allahumma ij'al fi sam'i nura wa fi basari nura. Doa dalam perjalanan ke masjid dibaca Nabi doa nur. Dan doa nur juga dibaca Rasulullah SAW dalam sujud. Dalam sujud. Baiklah, ada 3 tadi ya, 3 kelompok manusia yang tidak akan menangis di sana. Selebihnya menangis. Selebihnya menangis. Jadi mayoritas besar manusia dari kiamat itu menangis. Ya ilahi. Kullu ainin baqiyah katanya. Setiap yang punya mata menangis. Kecuali 3 tadi ya. 1 sudah disebut tadi apa? Orang yang apa tadi pertama? Yang tampaknya haram dia tak mau tengok. Sama ada melalui media atau melalui pandangan langsung. Tampaknya haram dia mengalihkan pandangannya. Yang kedua apa tadi? Orang yang menangis waktu beribadat kepada Allah. Yang ketiga katanya orang yang bertugas di malam hari. Kalau di sini tidak ada ya, kalau di Malaysia ada, di Brunei ada sebagian kawasan. Orang tidur malam tapi ada security piket menjaga lokasi tertentu, contohnya lah, atau menjaga suasana dalam medan perang, kawasan-kawasan yang rawan dijaga oleh pasukan keamanan. Mereka itu bertanggang mata, begadang untuk keselamatan dan keselesaan kerehatan orang-orang Islam atau penduduk yang diawasinya. Baik. Dikatakan juga dalam surah Thaha, subhanallah, surah Thaha, orang yang menjauhi kitabullah nanti di kiamat bukan saja menangis lagi, malah buta. Ini pedas ini ya. Ini pedas. Orang yang tidak melihat kitabullah, tidak membaca Al-Quran waktu hidup, tidak membaca kalamullah, tidak memanfaatkan fasilitas mata yang dijadikan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menghadapi setan iblis. Nanti di sana kondisinya subhanallah jadi tunanetra. Tunanetra. Tengok surah Thaha, bismillah, halaman 320 ayat 124 125 126, 3 ayat. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang menjauhi kalamullah, tidak sempat membacanya, tidak sempat melihat kalamullah, yang lain dilihatnya berjam-jam. Kalamullah 10 menit 1 hari pun tidak sempat dia. Ini orang yang dikutak-katikkan oleh setan iblis, dirintanginya dengan media-media perintang. Ini media perintang jadinya, bukan medsos, media perintang, media melalaikan, media yang melupakannya kepada Allah. Tidak sah dipakai lagi medsos. Medsos umat Islam kitabullah. Media sosial umat Islam kitabullah. Ini kalau ada kitabullah di dalam, bisalah medsos. Tapi kalau isinya atau yang dilihatnya benda yang melalaikan, merugikan, melupakan, berarti ini media perintah berarti. Wasailu al-insa, wasailu al-insyghal,
media yang melalaikan. Jadi bukan medsos lagi namanya. Baik. Di sini dikatakan waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling. Asal mana berpaling itu a'rada itu berpaling. Artinya tidak ada berinteraksi dengan kalamullah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, akan sempit hidupnya. Allah akan susah, tidak pernah selesai, tidak pernah tenang. Subhanallah. Dalam 3 hari yang lalu ketemu teman di Darul Ikhlas. Satu tuh iseng-iseng dia, Ustaz, apa rahasianya hidup itu tenang katanya. Mengajar di sana ya. Apa kunci ketenangan hidup? Sambil masuk lokal, jumpa di luar. Kunci ketenangan hidup itu apa Ustaz? Itu yang keluar dari mulutnya. Bacalah Quran minimal sejuz 2 juz 1 hari, saya bilang. Kalau Quran tidak dibaca, hidup tak akan tenang. Ini janjinya. Fa inna lahum ma'isyatan dhanka. Orang itu kalau tidak ada Quran dalam kesehariannya, hidupnya akan susah. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti a'ma, tunanetra. Orang itu bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu mataku baik, aku tidak tunanetra. Kenapa sekarang saya tunanetra? Ditanyanya di sini. Rabbih lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa sekarang saya buta? Dulu saya baik, sehat. Jawabannya ayat 126, kadzalik. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kadzalik sunguni madabatuhudaniya. Begitulah nasibmu ini. Dulu ada ayat kalamullah di rumahmu, ada Quran, di rumah ada di masjid. Fanasitaha, engkau lupa membacanya. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Hari ini juga lupa kasih mata, lupa jawabannya, lupa. Ada lagi resiko pahit orang yang tidak baca Quran. Surah Az-Zukhruf. Tadi surah Thaha ya. Surah Zukhruf ini dikaitkan dengan kesyaitanan. Ayat 36, 37 dan seterusnya, halaman 492 surah Az-Zukhruf. Risiko tidak berinteraksi dengan kalamullah. Tidak digunakannya matanya untuk melihat ayat-ayat kalamullah. Apa katanya di sini? Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Wa may ya'shu, siapa yang berpaling, tidak peduli, an dzikrir rahman, tidak peduli Al-Quran. Tadi dalam surah zikri, ini zikrur rahman. Sama itu artinya Al-Quran. Siapa yang mengabaikan Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, Allah lantik syaitan untuk mengacaukan kehidupannya. Fahuwa lahu qarin, musuh itulah teman baiknya. Berteman baik dengan musuh. Lalu apa kerja musuh tadi? Wa innahum la yasudduna 'anis sabil. Setan tadi memesongkan, menjauhkan, memblokir dari jalan yang betul. Jangan tahajud katanya, jangan baca Quran, jangan ke masjid katanya, jangan tambah ilmu. Wa innahum la yasuddunahum, menghalangi, memblokir mereka anis sabil, dari menempuh jalan yang betul. Yang susahnya, yang pahitnya, wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini pahit nih. Ini pahit. Dia menyangka dirinya oke. Tidak ada masalah. Rumah ada, makanan ada, kendaraan ada, penghasilan ada, anak istri sehat walafiat, everything oke, semuanya oke. Padahal KO. KO. Padahal KO. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Orang yang tertipu hidupnya, dia bilang tidak ada kurangnya. Semua aman, semua damai.
padahal dia bermasalah. Nuqayyid lahu syaitana, syaitan mengkutak-katikkan kehidupannya. Nauzubillah, nauzubillah. Dua ayat ya tentang Quran, surah Thaha dan surah Az-Zukhruf. Kita lihat satu lagi. Ini tentang zikir. Surah Al-Mujadilah. Ayat 19. Tadi Quran, ini zikir. Zikir itu merangkumi Al-Quran juga. Halaman 544 ayat 19. Istahwadha alaihimus syaitan. Orang itu dikutak-katikkan oleh syaitan. Dipermain-mainkan syaitan. Fa'ansahum zikrullah. Syaitan menjadikan mereka lupa zikrullah, lupa kalamullah. Karena terintang dengan media perintah. Inilah kebanyakan media yang menjadikan manusia tak pegang Quran. Inilah media yang menjadikan manusia satu rumah tak pegang Quran. Malam Jumat tak ada Yasin, tak ada surah Kahfi, tak ada suratul Mulk, tak ada. Hari Jumat juga. Ini semua orang pegang. La haula wala quwwata illa billah. Fa ansahum zikrullah. Syaitan tadi menjadikan mereka itu lupa kepada zikrullah, lupa kalamullah. Syaitan yang melupakannya. Ulaika hizbus syaitan. Ini pedas juga. Mereka itu sebenarnya sudah grup syaitan dia. Satu grup dengan syaitan. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itu geng syaitan, komplotan syaitan. Jelas ya? Hasilnya apa? Resultnya apa? Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Kumpulan syaitan ini hidupnya rugi. Satu rumah tak ada ke masjid. Satu rumah tak ada tahajud. Satu rumah tak ada pegang Quran. Tak ada mikirkan ilmu. Yang dipikirkannya makanan, minuman, pakaian, perhiasan, kediaman, kendaraan, akademik anak-anaknya, iman anak-anaknya, hati anak-anaknya, jiwa anak-anaknya tidak diurus sepenuhnya. Yang diurus akademik saja. Tamat SD, tamat sekolah menengah atas, tamat S1, S2, S3. Tengoklah, ada Quran tak dalam kehidupan anak yang tamat, yang sarjana itu? Ada Quran di hatinya enggak? Apakah akademik saja? Kepala saja yang diisi, hatinya tak terisi. Begitulah ya, yang jelasnya fasilitas mata termasuk fasilitas yang diberikan Allah kepada kita untuk kita syukuri, jangan kita kufuri. Tapi ternyata qalilan ma tashkurun. Ada juga ayat dalam surah Mulk juga ada, sama juga nadanya. Sama. Surah Mulk yang seharusnya dibaca setiap hari ya. Sajadah mungkin baca seminggu sekali. Tapi kalau surah Mulk patutnya jangan tak dibaca ya, untuk menyelamatkan kita daripada azab kubur. Kalau ingin selamat dari azab kubur, bacalah suratul Mulk insyaallah dan hayatilah. Tengok di sini ayat 23 suratul Mulk halaman 563. Qul huwallazi ansha'akum. Allah jugalah yang menciptakan kalian, menjadikan kalian. Wa ja'ala lakumus sama, dijadikan sama pendengaran, wal absar dan penglihatan, wal afidah dan hati. Qalilan ma tashkurun. Sama juga tadi. Sama juga dengan ayat surah Sajadah, qalilan ma tashkurun. Kalau dia tidak baca surah Sajadah, bacalah suratul Mulk. Kita ini paling kurang surah-surah pilihan, 5 surah pilihan mesti dibaca. Kalau tidak sempat baca Quran semuanya, bacalah surah-surah pilihan. Bacalah surah surah Waqiah contohnya, surah Yasin. Dalam surah Yasin nanti ada juga tentang kejadian manusia yang manusia itu banyak yang lalai. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya.
besok akan bicara tentang sama pendengaran. Tadi sudah dibicarakan juga serba sedikit. Kemudian nanti baru lisan. Jadi fasilitas yang diberikan Allah untuk kita tuh kuat, strong dalam beribadah kepada Allah. Tidak mau dikutak-katikan syaitan iblis. Hati, al-qalbu, al-malak, malaikat yang bersama kita 24 jam. Al-wahyu, Quran, akal, ilmu, iman, yakin, dan hari ini al-ain, mata. Mata ini senjata kita untuk menang dalam bertarung, bertempur menghadapi musuh. Kalau kita gunakan dengan baik. Mata juga membuat kita kalah kalau kita salah gunakan. Mudah-mudahan kita selalu tergolong dalam orang yang yashkuruna atau tashkurun. Jangan tidak bersyukur ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan minasyakirin li na'maik. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang mensyukur ini nikmat-nikmat-Mu. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astagfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.